Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ijarah dan IMBT. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Septiani Valenanda. Yang kedua ada Ahmad Rianto. Yang ketiga ada Nia Ainun Fauziah. Keempat, Bella Lega Ayuning Tias. Dan yang terakhir, Karsafika Setia Arianto. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke penjelasan pertama tentang definisi ijarah oleh Ahmad Rianto. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-jahru yang arti menurut bahasanya ialah al-ikhwat, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Upah menurut istilah adalah pemberian uang atau benda lain sebagai balas jasa atau bunga seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ijarah biasanya juga disebut sewa jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Rukun ijarah, akhid atau mujir atau orang yang menyewakan, dan mustajir atau orang yang menyewa. Sikhat yaitu ijab dan kabul, ujrah atau uang sewa atau upah, dan manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Syarat ijarah, syarat terjadinya akad atau syarat in-ikhad, syarat nafad atau berlangsungnya akad, syarat sahnya ijarah, syarat ikatnya akad atau syarat lizum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Dasar hukum ijarah ini berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat dalam surat At-Talaq ayat 6, Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang pertama yaitu Quran surat At-Talaq ayat 6. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27, artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Kemudian yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kesimpulan dari ketiga ayat tersebut, apabila ada seseorang yang bekerja kepada kita, maka kita harus memberikan pembayaran yang layak kepada mereka. Selanjutnya yaitu Al-Hadis. Di sini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah berkata, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Kemudian yang kedua yaitu hadis riwayat Abdur Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khuduri. Artinya, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'id bin Abi Waqqas. Artinya, dahulu kita menyewakan tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas, atau perak. Kemudian yang ketiga yaitu ijma'.
Semua ulama telah bersepakat mengenai syariat ijarah. Tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan dalam ijma ini. Meskipun ada, beberapa orang di antara mereka hanya berbeda pendapat saja. Dari beberapa nas yang ada, bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam dikarenakan pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada kekurangan dan keterbatasan. Dengan demikian, pastinya manusia saling membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Materi yang selanjutnya yaitu sifat dan hukum ijarah. Yang pertama yaitu sifat ijarah. Menurut Hanafiyah, ijarah ini boleh dibatalkan. Pembatalannya dikaitkan dengan asalnya, bukan berdasarkan pada pemenuhan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah ini termasuk akad yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan sebab-sebab yang jelas seperti hilangnya manfaat. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, menurut ulama Hanafiyah, ijarah itu batal dikarenakan meninggalnya salah seorang akad, yakni mustajir atau mujir, dan tidak boleh dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, namun berpindah kepada ahli warisnya. Kemudian, hukum ijarah. Hukum ijarah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan. Dikarenakan ijarah itu termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum rusaknya akad ijarah, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat, tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Kemudian, jika rusaknya akad ijarah disebabkan oleh penyewa yang tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, maka upah harus dibayarkan dengan semestinya. Macam-macam akad ijarah. Ulama fikih membagi akad ijarah menjadi dua macam, yaitu yang pertama ijarah atas manfaat. Nah, ijarah ini biasa disebut juga sebagai sewa menyewa. Yang menjadi objek akad dalam ijarah ini adalah manfaat dari suatu benda. Misalkan, sewa rumah, maka yang disewakan adalah manfaat dari rumah tersebut. Selama manfaat tersebut tidak melanggar syariat untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat bahwa objek tersebut boleh untuk dijadikan objek sewa menyewa. Yang kedua adalah ijarah atas pekerjaan, biasa juga disebut upah mengupah. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, ada juga yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik ataupun tukang jahit. Dua ijarah ini menurut ulama fikih hukumnya boleh. Berakhirnya akad ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila yang pertama, objek hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar lalu baju yang dijahitnya hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Contoh, apabila masa sewa rumah telah berakhir, maka manfaat dari rumah tersebut harus segera dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa adalah jasa, maka orang yang menyewakan jasanya harus menerima upah. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan, dan ijarah sama dengan jual beli yang mengikat kedua belah pihak yang berakad. Dan yang terakhir, menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu menurut ulama adalah salah satu pihak jatuh muflis dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya,
Seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa. Sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Pengertian IMBT atau kepanjangan dari Ijarah Muntahiyah Bi'al Tamlik. Ijarah Muntahiyah Bi'al Tamlik atau biasa disebut sebagai akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini pada dasarnya tidak terdapat di kalangan fuqaha terdahulu. Nah, Ijarah Muntahiyah Bi'at Tamlik ini terdiri dari susunan kata al-ijarah dan al-tamlik. Al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas bagi mubah, berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas secara tempo waktu yang jelas. Sedangkan at-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Jadi, menurut istilah, at-tamlik tidak keluar dari maknanya secara bahasa. At-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, terhadap manfaat, bisa diganti atau tidak. Jadi, kepemilikan terhadap suatu terjadi dengan adanya ganti, maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti, maka disebut persewaan. Nah, jadi ada pendapat beberapa ulama, misalnya dari menurut Habsyi Romli, pengertian dari Ijarah Muntahiyah Bi'at Tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan disewakannya, dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut tadi, dapat disimpulkan bahwa IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dalam transaksi pembiayaannya, berdasarkan IMBT, tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal, sebelum sewa itu berakhir. Resiko yang akan dihadapi bank syariah apabila pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bi'at tamlik bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah adalah pembatalan IMBT tersebut demi hukum. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yaitu, adapun rukun akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah di sini ada 5, yaitu yang pertama adanya penyewa atau mustajir, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa bisa disebut sebagai nasabah. Yang kedua, adanya pemilik barang atau muajir,
yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek wisata. Jadi di sini ada penyewa, ada juga pemilik barangnya. Dan yang ketiga tentunya ada barang atau objek sewa, atau nama lainnya itu ma'jur, adalah barang yang disewakan. Yang keempat ada harga sewa dan manfaat sewa atau ujrah, adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh muajir atau pemilik barang. Jadi barang yang disewakan itu harus mempunyai manfaat. Dan yang terakhir adalah adanya ijab qabul atau serah terima barang. Itu tadi mengenai 5 rukun dari akad ijarah muntahiyah bitamlik. Untuk selanjutnya yaitu syarat akad ijarah muntahiyah bitamlik. Adapun syarat ijarah muntahiyah bitamlik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad, yaitu antara penyewa atau mustajir dengan pemilik barang atau muajir. Jadi dari salah satu pihak ini tidak boleh ada yang keberatan, harus mereka saling ikhlas dalam melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau dalam akad jual beli. Yang kedua yaitu ma'jur. Ma'jur tadi kita sebutkan bahwa objek atau barang sewa memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik harus diberikan oleh mustajir. Mustajir tadi penyewa kepada muajir, pemilik barang. Demikian itu tadi mengenai rukun dan syarat akad ijarah muntahiyah bitamlik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, diskusi atau tanya jawab kita alihkan via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.